Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin, kami di sini akan melaksanakan bincang santai tentang rencana strategis pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta untuk memenuhi nilai ujian akhir semester kami dari Bapak dosen Dr. Taufan Molamin SEAKMM dari mata kuliah Manajemen Strategis Sektor Publik. Oke, kita udah lama juga nih di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Oh, kita selama ini nggak pernah sih sebenarnya. Baru ini karena ada tugas kita baca rencana strategisnya lah, gitu ya Bang. Ya emang selama ini juga dari saya pribadi aja ini baru bisa mengenal tentang rencana strategis di pemadam kebakaran, karena selama ini kan kita cuma diberikan terus ke masyarakat harus berjalan dengan baik, harus bisa berkomunikasi. Ya, makanya saya baru bisa mengetahui bahwa di rencana strategis ini ada misi dan ada tujuan juga ya, benar. Harus ada sasaran juga yang dicapai gitu ya Bang. Iya, benar itu. Kita tahu nih Bang, misinya nih. Yang pertama ini menyelenggarakan pengelolaan pencegahan kebakaran dan penyelamatan, penanggulangan kebakaran dan bencana yang efektif, efisien, terarah, dan modern dengan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat Bang. Makanya sebenarnya ini sudah terjadi dan sudah dilaksanakan dengan beberapa kawan-kawan kita semua di lapangan, ya, dari Karu, pasukan atau pimpinan yang lain itu sebenarnya sudah berjalan dan selama ini sudah sedikit tercapai. Kenapa saya bilang sedikit tercapai? Karena belum semuanya ini bisa tercapai dengan efektif, karena pasti di setiap instansi kan ada pencapaian lah ya, masing-masing instansi lah gitu kan. Kira-kira nih Bang, nih dari tujuan yang udah saya baca nih, tujuannya yaitu meningkatkan rasa aman dan selamat dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya. Kira-kira ini misinya kita ini udah tercapai nggak ke tujuannya Bang? Dari beberapa yang sudah kita rasakan di lapangannya sebenarnya sudah tercapai dan mereka sudah mengetahui apabila terjadi kebakaran untuk awal mereka sudah memahami, karena di setiap lingkungan atau setiap RW atau RT itu pembekalan dari pemberdayaan dari pemadam kebakaran sendiri sudah dilaksanakan. Jadinya semua juga insya Allah ya, semuanya juga pasti insya Allah udah bisa. Nah ini yang saya baca lagi nih untuk sasarannya Bang. Yang pertama nih menurunkan jumlah RW rawan kebakaran. Nah kita tahu sendiri Bang, di tahun 2017 sampai tahun 2022 nih kita waktu itu sempat nih mendata tentang RW yang rawan-rawan nih kebakaran. Ya. Datanya kita sampaikan ke dinas hingga sampai jadi Renstra ini nih. Ya. Kira-kira nih Bang, targetnya nih di Renstra ini dari 181 RW rawan kebakaran, targetnya di 2022 nih harus turun nih ke 56 RW rawan kebakaran. Kira-kira bakal tercapai nggak? Kalau tercapainya mungkin bisa dibilang ya kurang, saya bilang. Kenapa? Karena kesadaran masyarakat sendiri aja masih ada yang belum sadar, karena untuk di tingkat RT RW ini banyak warganya yang belum sadar bahwa bahaya kebakaran itu pasti mengintai kita semuanya. Nah, itu makanya tugas kami di sini juga memberikan informasi ini ya tidak sekali dua kali, tapi berjenjang terus menerus dan secara kontinu ya. Kontinu sudah pasti, karena kita juga di lapangan ini kan berkolaborasi semua instansi. Jadinya ya kita di lapangan ini harus supel lah ke masyarakat memberikan informasi. Kita berikan ke masyarakat. Yang saya tahu nih sekarang nih, Abang nih terjun langsung nih ke RT ke RW nih, koordinasi dengan mereka semua nih. Kira-kira sudah secara penuh belum sih Bang? Kalau kondisi sekarang ini karena kemarin ada pandemi ya, jadinya ya kurang maksimal, karena kan kita kan memang social distancing ya.
jadinya kurang maksimal. Untuk saat ini mungkin bisa dimaksimalkan ke depannya gitu. Kemarin sempatnya gua berjalan nih, kita ada pencegahan COVID juga ya. Iya betul. Untuk penyemprotan lah, Penyemprotan, iya. untuk masker lah, ya kan. Untuk kemarin masih di 3M. 3M. Tapi kan Sampai sekarang jadi 5M. 5M. Iya. Makanya kita di sini juga nggak serta-merta menjadi pemadam, cuma memadamkan api. Semua di lini, semua lini, insya Allah semuanya berjalan dan sudah mengikuti dan memberikan informasi ke masyarakat. Dan contohnya sekarang setiap sore atau pagi ada woro-woro di rumah-rumah ibadah gitu, karena memberikan informasi itu kan nggak selamanya harus kita ngomong di depan forum atau tapi kan memberikan informasi tetap aja dipakai alat pengeras, ya kan, di rumah ibadah, masjid, musola seperti itu. Jadinya alhamdulillahnya untuk menekan bahaya kebakaran dan untuk menekan penyebaran COVID itu. Bang, sekarang kita bicara tentang peluang dan ancaman yang ada untuk dinas kita nih bang. Nah, untuk peluangnya sendiri nih bang, warga Jakarta ini banyak bang jumlah penduduknya. Ya. Udah banyak, mereka udah paham nih yang namanya teknologi, informasi yang mudah diakses dari media sosial lah, segala macam itu mudah sekarang diaksesnya. Kira-kira nih bang, apa yang bisa kita manfaatkan bang dari peluang ini bang? Sebenarnya sih banyak peluangnya. Jadinya kita ini bisa memberikan informasi ya, satu ya sudah pasti langsung ke masyarakat door to door misalkan. Terus penempelan stiker kayak nomor telepon pemadam kebakaran. Bisa tuh bang, bisa. Nah, terus di media sosial juga kita kan di setiap karu itu mempunyai grup WA. Oh, grup WhatsApp. Nah, grup WhatsApp itu jadinya bisa memberikan informasi itu ke masyarakat langsung melalui RT atau melalui RW-nya. Jadinya bisa disampaikan. Itu yang bikin pemadam kita tuh terjun langsung lewat WhatsApp itu loh. Iya, benar. Jadi kalau ada apa-apa sebenarnya juga dari pihak RT pasti langsung menghubungi, ya misalnya ke nomor WhatsApp tersebut atau di grup tersebut. Bisa langsung kalau ada kejadian misalkan di kebakaran, penyelamatan, ya kan, itu bisa langsung. Makanya jadi kami juga langsung bisa memberikan informasi apabila nanti saya juga lagi nggak dinas nih, kayaknya bisa memberikan informasi ke yang dan piket. Oh gitu. Langsung ya bang ya. Langsung. Jadi tertuju ke orangnya ya bang. Jadi tidak melalui wadah yang lain, bisa langsung ke petugasnya langsung. Nah, gitu. Kalau bicara tentang ancaman ini, yang lagi marak di masyarakat nih bang, ini tentang keterlambatan pemadam kebakaran nih. Iya. Terus kita tahu sendiri nih, ancaman kita nih ada lagi nih kesulitan akses penanganan kebakaran. Ya pasti. Aksesnya udah pasti itu, karena nggak semua yang terjadi kebakaran atau kecelakaan itu mudah untuk dilewati oleh pemadam kebakaran. Apalagi di waktu-waktu jam itu ya kredit udah pasti ya, pagi atau siang atau sore maksud saya, bukan siang. jam pulang kantor, jam berangkat kantor, betul. udah pasti. Traffic jam itu nggak bisa kita hindari tuh kayak bisa. gitu. Nah, soal keterlambatan nih bang, kira-kira nih masyarakat juga mau tahu nih, kenapa sih pemadam itu terlambat, gitu kan ya? Nah, betul. Ya karena memang sekarang gini kondisi, kadang-kadang informasi tidak sampai ke langsung pemadam kebakaran. Nah, kadang masyarakat nih pas ada kejadian hanya meminta atau memberikan informasi yang nanggung. Nggak sampai ke pemadam. Kadang cuma gantung gitu aja. Iya. Nah, sedangkan kita bergerak berdasarkan informasi yang masuk ke pemadam kebakaran. Gitu. Iya. Jadi masyarakat juga harus tahu nih tentang nomor teleponnya, tentang bagaimana untuk menghubungi pemadam kebakaran. Kita udah terjun langsung ke masyarakat, ke RT RW, sosialisasi tentang pembentukan SKKL segala macam. Oke nih, kita sekarang bicara tentang kekuatan nih bang. Nah, kekuatan kita sendiri nih, kita menang jumlah SDM juga bang. Dan kualitas SDM kita udah memadai nih bang. Kita bicara tentang SDM nih bang. Iya. Kira-kira tentang sumber daya manusia kita udah cukup belum bang? Kalau saya bilang hampir merata semua. Karena memang dari pemadam sendiri kan sudah memberikan informasi ke masyarakat. Masyarakatnya ada feedback ke kita. Karena mereka juga memberikan informasi, tapi memang kadang-kadang
diri masyarakatnya ini setengah-setengah memberikan informasi ke pemadam dan tidak akurat kadang-kadang, makanya tidak sampai. Makanya sering terjadi kebakaran karena kelalaian masyarakat dan memberikan informasinya itu alamat, contohnya kayak alamatnya lah, alamatnya itu kadang-kadang nggak lengkap. Oh itu. Keseringan seperti itu, karena seperti pernah terjadi juga pada saat pemadaman kami juga ternyata memberikan informasinya itu RW 5, tapi yang terjadi sebenarnya di RW 4. Jadi kan jauh jaraknya, jadi kami juga keterbatasan kami untuk mencapai karena TKP-nya itu. Karena adanya kepanikan, jadi kesalahan informasi. Iya, betul. Jadi miskomunikasi kayak gitu. Ya. Untuk kualitas SDM kita nih, kualitas SDM peralatan lah, itu udah memadai nggak sih sebenarnya? Kalau peralatan ya dibilang memadai ya, kami di sini pemadam itu ya udah cukup bagus lah dan lengkap. Walaupun banyak inovasi sendiri. Ya betul. Karena memang keterbatasan sekarang ini kan keterbatasan pemadam kebakaran untuk memberikan dukungan supportnya di APD atau di lainnya kan kadang-kadang kan anggaran itu nggak ada. Biasanya harus jadi. Gini bang, untuk kelemahannya sendiri bang, di kita nih bang, yang udah saya rangkum dari Renstra nih, belum tercapainya sosialisasi tentang pencegahan nih bang. Ya betul, karena sebenarnya apa karena terlalu banyak betul. yang dicapai harus gimana? Ya karena target ini kan terlalu banyak sebenarnya apa? Karena pencapaian kami ini nggak harus setiap hari memberikan informasi ke masyarakat, kan mungkin juga kan, karena kan ada kesibukan yang lain ya, kayak apabila ada kebakaran, terus ada penyelamatan, itu kan nggak bisa juga kita harus koordinasi yang untuk pencegahan ini gitu kan. Jadi realisasi untuk di lapangan itu ya ada schedule-nya biasanya seperti itu. Mungkin kedepannya kelemahan ini bisa kita tutupi. Bisa, insya Allah bisa. Jadi, sosialisasinya kita bisa bertahap Bertahap. untuk menutupi itu semua, Iya, betul. sehingga tercapai. Sekarang kita memikirkan formulasi strategi ini, meningkatkan upaya pencegahan melalui pengawasan potensi bahaya kebakaran dan peserta masyarakat. Menurut lu bro nih, kira-kira relevan nggak nih? Oh, Gitu. kalau masalah relevan ya, Hmm. di saat ini ya masyarakat sudah kita berdayakan ya Bang. Kita lakukan sosialisasi lah, kita lakukan pendekatan kepada masyarakat, kita turun langsung, terjun langsung ke masyarakat. Saya rasa itu udah berjalan ya bang. Iya. Jadi pencegahan juga berjalan, sosialisasi kita berjalan dengan baik, masyarakat menerima kita dengan baik. Iya. Itu saya rasa udah sebagai peningkatan dari pencegahan kita bang. Berarti setiap ini pengawasannya setiap tahun itu apa data berarti ya di setiap lingkungan RT RW gitu kan? Harusnya tetap ada berkala bang, kita mendata segala macam tentang kejadian penyelamatan yang ada di RW tersebut, RT tersebut. Jadi kita punya data, kita lebih mengkhususkan kepada mereka yang memang benar-benar rawan kayak gitu. Memang sih ya setiap terjadinya misalkan kebakaran atau penyelamatan itu memang di Dinas Pemadam Kebakaran sendiri ada tentang survei kepuasan masyarakat kepada dinas kita. Ada, jadi mereka juga bisa memberikan informasi surveinya ini sesuai sama SOP atau yang lainnya. Jadinya bisa memberikan informasi ke pemadam untuk meningkatkan pelayanan pemadam tersebut. Kita bicara tentang implementasi strategi Pak. Ya. Yaitu melakukan sosialisasi dan SKKL di tingkat RW. SKKL itu apa Bang? Tahu? Sistem ketahanan kebakaran lingkungan Bang. Nah, ini kita terapkan terus nih ke masyarakat nih. Dari bidang pencegahan pun sedang menggalakkan ini nih. Kita bentuk tim dari setiap RT maupun RW. Jadi Red Card ya. Nah, ini kita bentuk untuk di tingkat RW Bang. Untuk tim utama garda terdepan nih di tingkat RW ini. Ya, memang selama ini juga memang sudah dilakukan untuk relawan ini, penggalakan relawan di setiap RW, karena memang penting, karena mereka yang
terdepan kalau terjadinya kebakaran maupun di bencana yang lain. Nah, berarti kan bisa memberikan informasi ke pemadam atau bisa dia menggunakan minimal APAR untuk memadamkan untuk pemadaman awal. Kita tahu sendiri bang, APAR ini penting banget. Penting Untuk pencegahan awal, untuk penanganan awal. Iya, Nah, betul. sedangkan masyarakat yang kita berdayakan sudah mempunyai ilmu, gitu, untuk menggunakan pengetahuan untuk menggunakannya gitu loh bang. Iya, benar. Karena memang di setiap kayak PSN kami juga memberikan informasi tentang cara penggunaan APAR. Terus dan yang paling utama pasti mereka jawabnya panik. Panik itu nomor utama, pertama panik. Karena apa? Kepanikan ini pasti terjadinya tidak ingat untuk memberikan informasi ke pemadam, udah pasti itu karena panik. Ya, nggak bisa ingat nggak bisa apa-apa ya. apa-apa. Dan mengurus sampai juga karena sudah dari kami itu memberikan informasi untuk cara penggunaannya. Mereka juga saking paniknya ditinggal, cuma teriak-teriak doang. Gitu seperti itu makanya. Pemadam malah di pemadam. Oh, itu. Tanpa menghubungi pemadam, tapi minta pemadam. Karena kita Superman yang bisa mengetahui lokasi kebakaran yang udah ada Tanpa ada Oke, informasi gitu. masuk ya bang. Iya. Terakhir ya bang, kita tentang evaluasi strategi bang. Iya. Saya rasa nih evaluasi strateginya adalah mendata dan memonitoring tentang pencegahan pada tingkat RW secara berkala. Kira-kira gimana? Ya, menurut saya sih itu penting karena tujuannya mereka juga jadinya bisa mengetahui cara kerja kita juga. Dan pendataan itu kan merata, udah pasti. Setiap RT, RW udah pasti kita data. Karena untuk meningkatkan kewaspadaan mereka di bidang pemadam kebakaran maupun penyelamatan yang lain. Gitu. Nah, yang kita tahu nih bang di rencana strategisnya Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta ini kan banyak, Bang. Iya. Tapi memang saya angkat di sini tentang pencegahan. Kenapa? Karena pencegahanlah yang lebih penting, Bang, Iya. daripada pemenuhan yang lain. Benar. Karena pencegahan harus kita galakan sebelum terjadinya kebakaran. Kalau penyelamatan nggak bisa kita duga ya, Betul. adanya penyelamatan, kebakaran pun nggak bisa kita duga, tapi bisa kita cegah, kayak gitu, Bang. Ya, memang penting karena memang pencegahan ini dari dasar sekolah dasar misalnya sampai tingkat di masyarakat umum juga penting diadakan pencegahan kepada pengarah. Karena yang kita tahu masyarakat itu masih kurang aware gitu loh bang sama pencegahan kebakaran ini dan pengetahuan tentang pencegahan kebakaran secara dini. Ya, nah, ya sekarang kita udah bersyukur karena masa pandemi sudah mulai terlewati sedikit mudah-mudahan kedepannya juga kita juga bisa memberikan informasi yang lebih di pencegahan kebakarannya. Jadinya Untuk meningkatkan kinerja kita juga dan strategi kita nanti kedepannya juga bisa memberikan informasi itu secara langsung enak gitu. Kalau bisa sih karena pencegahan ini kita galakkan, jadi kebakaran pun jadi berkurang. Penyelamatan pun jadi berkurang, ya. Sehingga apa yang kita upayakan untuk masyarakat berjalan dengan baik. Jadi gitu ya, ini aja yang bisa kita sampaikan tentang rencana strategis dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Memang banyak poin-poinnya, tapi kita ringkas yang kita ambil tentang pencegahannya aja ya. Itu ya bang ya. Karena ini lebih penting nih pencegahan daripada yang lain-lainnya nih. Gitu. Karena pencegahan ini nomor 1 daripada pelaksanaan yang lainnya untuk pencegahannya. Mungkin hanya cukup sekian dari kami. Mungkin bisa jadi informasi yang lebih untuk masyarakat, bisa jadi referensi ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.